Jaksa Agung ST Burhanuddin ingin meyakinkan masyarakat. Bahan bakar Anda aman. Pertamax, bersama bahan bakar lainnya, memenuhi standar Pertamina. Pesan ini disampaikan di tengah investigasi korupsi di Pertamina. Investigasi ini fokus pada kegiatan antara tahun 2018 dan 2023. Penting untuk dipahami bahwa bahan bakar yang tersedia saat ini tidak terkait dengan investigasi ini. Jaksa Agung menekankan bahwa bahan bakar yang Anda gunakan hari ini aman dan sesuai standar kualitas Pertamina. Keamanan dan kesejahteraan Anda adalah yang utama. Pesan ini bertujuan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat. Yakinlah bahwa Pertamina berkomitmen menyediakan bahan bakar berkualitas tinggi. Pesan Jaksa Agung jelas dan langsung. Beliau ingin memisahkan pasokan bahan bakar saat ini dari masalah masa lalu yang sedang diselidiki. Masyarakat dapat yakin bahwa Pertamina mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kualitas bahan bakar. Ini bukan hanya soal kepatuhan hukum. Ini tentang menjaga kepercayaan publik terhadap aset nasional yang vital. Pertamina berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas ke depannya. Investigasi korupsi berpusat pada salah urus sumber daya penting. Ini termasuk minyak mentah dan produk minyak olahan. Kegiatan ini terjadi di dalam Pertamina, subholdingnya, dan bahan kontraktor eksternal. Investigasi telah mengungkap jaringan kesalahan yang kompleks. Periode yang diselidiki 2014 hingga 2023 menunjukkan pengabaian yang mencolok terhadap perilaku etis. Pelanggaran ini memengaruhi berbagai tingkat organisasi. Investigasi bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengungkap kebenaran. Investigasi ini bukan hanya tentang menghukum pelaku kesalahan. Ini tentang memulihkan integritas sektor vital. Rakyat Indonesia berhak atas industri energi yang transparan dan akuntabel. Investigasi ini merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Jaksa Agung bertekad untuk memberantas korupsi di Pertamina. Pesannya jelas, tidak ada yang di atas hukum. Investigasi telah mengidentifikasi 9 orang yang diduga terlibat. Mereka ini memegang posisi penting di Pertamina dan entitas terkait. Tindakan mereka diduga berdampak signifikan pada perusahaan dan ekonomi Indonesia. Tersangka termasuk pejabat tinggi seperti RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, dan SDS, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk di PT Kilang Pertamina Internasional. Lainnya yang terlibat termasuk WF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan AP, VP Manajemen Feedstock di PT Kilang Pertamina International. Di luar struktur internal Pertamina, investigasi juga melibatkan individu dari entitas swasta. MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PE Jenggala Maritim, dan GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak juga sedang diselidiki. Terakhir, 2 tokoh kunci lainnya di Pertamina Patraniaga telah ditetapkan sebagai tersangka, MK, Direktur Pemasaran dan Perdagangan Pusat, dan EC, VP Operasi Perdagangan. Investigasi ini menyoroti betapa luasnya dugaan korupsi tersebut. Wajar jika khawatir tentang kualitas bahan bakar, mengingat investigasi yang sedang berlangsung. Namun, penting untuk diingat bahwa bahan bakar adalah komoditas yang dikonsumsi. Siklus stoknya pendek, sekitar 21 hingga 23 hari. Artinya, bahan bakar yang dijual antara 2012 dan 2023 sudah tidak beredar lagi. Pengujian independen memastikan kualitas pasokan bahan bakar saat ini. Lemigas, lembaga terkemuka, melakukan uji coba di Terminal Bahan Bakar Plumpang dan 33 SPBU di Jabodetabek. Hasilnya jelas, bahan bakar saat ini memenuhi semua standar pemerintah. Lebih lanjut, investigasi mengungkap masalah spesifik terkait pencampuran bahan bakar. Pertamina Patraniaga membeli bahan bakar RON 92, tetapi diduga menerima RON 88 atau 90. Bahan bakar berkualitas rendah ini kemudian disimpan dan dicampur di PT Orbit Terminal Merak sebelum didistribusikan. Namun, praktik ini sudah tidak berlaku lagi. Manajemen Pertamina saat ini berkomitmen pada transparansi dan kontrol kualitas. Masyarakat dapat yakin bahwa bahan bakar yang mereka beli sesuai standar. Bagian 5, dampak finansial, kerugian akibat korupsi. Korupsi di Pertamina berdampak finansial yang signifikan. MetroTVNews.com melaporkan perkiraan kerugian mencapai 193,2 triliun rupiah.
Kerugian ini akibat berbagai aktivitas penipuan. Ekspor minyak mentah, sumber pendapatan vital, menderita kerugian 35 triliun rupiah. Selain itu, impor minyak mentah melalui broker yang meragukan mengakibatkan kerugian 2,7 triliun rupiah. Impor bahan bakar melalui jalur serupa menyebabkan kerugian lebih lanjut sebesar 9 triliun rupiah. Dampak finansial meluas melampaui kerugian langsung. Pembayaran kompensasi pada tahun 2023 mencapai 126 triliun rupiah. Selanjutnya, kerugian subsidi pada tahun yang sama mencapai 21 triliun rupiah. Angka-angka ini menggarisbawahi dampak buruk korupsi terhadap perekonomian negara. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk memulihkan sebanyak mungkin dana yang dicuri. Ini membutuhkan upaya bersama untuk melacak dan menyita aset yang diperoleh melalui cara ilegal. Bagian 6, Ramadan dan Idul Fitri, saatnya bersatu dan mendukung. Bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri yang akan datang adalah waktu untuk refleksi dan persatuan. Ini adalah waktu untuk saling memaafkan dan bersatu sebagai bangsa. Jaksa Agung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghindari penyebaran informasi yang belum diverifikasi. Sebaliknya, beliau mendorong semua orang untuk mendukung Pertamina, aset nasional yang vital. Dukungan ini sangat penting selama periode perayaan ini. Peningkatan perjalanan dan aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idul Fitri sangat bergantung pada kemampuan Pertamina untuk menyediakan bahan bakar. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus juga menggemakan sentimen ini. Beliau menekankan pentingnya mendukung produk dan lembaga dalam negeri seperti Pertamina. Dengan bekerja sama, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan menjadi lebih kuat. Pesan Jaksa Agung jelas, ini bukan saatnya untuk perpecahan atau ketidakpercayaan. Ini adalah waktu untuk persatuan dan dukungan. Dengan berdiri bersama, rakyat Indonesia dapat memastikan masa depan yang lebih cerah bagi Pertamina dan bangsa. Bagian 7. Melihat ke depan, masa depan yang lebih cerah bagi Pertamina. Investigasi korupsi menandai titik balik bagi Pertamina. Ini adalah kesempatan untuk mengatasi kesalahan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih transparan dan akuntabel. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pertamina untuk memastikan hal ini terjadi. Kolaborasi ini akan melibatkan penguatan kontrol internal, peningkatan langkah-langkah transparansi, dan menumbuhkan budaya perilaku etis. Tujuannya adalah untuk mencegah insiden serupa terulang kembali. Pertamina memiliki peran penting dalam keamanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mengatasi korupsi secara langsung, perusahaan dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan jangka panjangnya. Ini bukan hanya tentang Pertamina, ini tentang masa depan Indonesia. Sektor energi yang kuat dan andal sangat penting bagi pembangunan nasional. Bagian 8. Transparansi dan akuntabilitas, jalan ke depan. Transparansi dan akuntabilitas penting untuk membangun kembali kepercayaan. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus memberi informasi kepada publik tentang perkembangan investigasi. Pembaruan berkala akan diberikan melalui siaran pers dan saluran lainnya. Sama pentingnya adalah komitmen Pertamina terhadap transparansi. Perusahaan harus terbuka dan jujur tentang operasinya, transaksi keuangan, dan tantangan apapun yang dihadapinya. Ini akan membutuhkan perubahan budaya perusahaan, merangkul pendekatan yang lebih terbuka dan akuntabel. Era baru transparansi ini akan melibatkan penyediaan informasi yang mudah diakses publik. Ini termasuk laporan keuangan, laporan audit, dan detail tentang proyek dan kontrak besar. Pertamina juga harus proaktif dalam menanggapi kekhawatiran yang diangkat oleh publik atau media. Dengan merangkul transparansi dan akuntabilitas, Pertamina dapat menunjukkan komitmennya untuk berubah. Ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi ini merupakan langkah penting untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Bagian 9. Ajakan bertindak, mendukung energi Indonesia. Skandal korupsi di Pertamina adalah pengingat nyata akan pentingnya kewaspadaan. Ini adalah ajakan bertindak bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama untuk memastikan integritas sektor energi Indonesia. Publik memiliki peran penting. Dengan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Pertamina dan perusahaan energi lainnya, warga negara dapat membantu menciptakan industri yang lebih bertanggung jawab dan responsif. Ini termasuk melaporkan setiap dugaan kesalahan kepada pihak berwenang.
Ini juga berarti terlibat dalam dialog konstruktif dengan Pertamina dan pembuat kebijakan untuk mengadvokasi tata kelola dan praktik etis yang lebih kuat. Mendukung energi Indonesia berarti mendukung masa depan yang lebih cerah bagi semua. Dengan bekerja sama, warga negara, bisnis, dan pemerintah dapat menciptakan sektor energi yang makmur dan berprinsip.